Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mereview jurnal yang judulnya Different Effect of Four Yogic Breathing Techniques on Mindfulness, Stress, dan Well-being, yaitu efek berbeda dari 4 teknik pernapasan yoga pada mindfulness, stress, dan well-being atau kesejahteraan. Penulisnya yaitu Janika Eppe, Rudolf Stark, dan Ulrich Ott. Nah, ini kalau nggak salah dari Kanada di jurnalnya itu. Nah, lanjut ke pendahuluannya. Pendahuluannya itu mengatakan bahwa teknik pernapasan itu penting dalam praktek yoga. Nah, jadi karena teknik pernapasan itu penting, komponennya itu ada yang mempengaruhi bagian tubuh dan pikiran melalui sistem saraf otonom seperti variabilitas denyut jantung dan kondisi mental. Nah, jadi penulis ini sepertinya tertarik kepada teknik pernapasan yang bisa mempengaruhi tubuh, yaitu sistem saraf otonom dan kondisi mental. Nah, kemudian signifikasi studi dari penelitian ini yaitu teknik pernapasan itu bisa meningkatkan kesehatan mental maupun kesejahteraan. Nah, penting untuk memahami pengaruh teknik pernapasan yang berbeda pada kondisi psikologis dan fisik. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini tentunya peserta itu mempelajari serta mempraktikkan teknik pernapasan dalam program terstruktur. Nah, kemudian ada juga penilaian yang dilakukan melalui kuesioner tentang mindfulness, stres, dan kesejahteraan. Nah, tentunya tujuan dari penelitian ini seperti judulnya yaitu menyelidiki efek berbeda dari 4 teknik pernapasan, yaitu ada teknik Ujjayi, page breathing, Kapalabhati, dan alternate nostril breathing atau teknik pernapasan lubang hidung bergantian. Jadi ini tuh teknik pernapasan yang dipakai di yoga-yoga kayak gitu ya. Nah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara umumnya, secara garis besarnya, yaitu teknik pernapasan yoga itu diperkirakan memiliki efek berbeda pada kondisi subjektif yang dilaporkan oleh peserta. Nah, hipotesis pertama pada teknik pernapasan Ujjayi yaitu diharapkan mengurangi stres yang dirasakan, kemudian meningkatkan perasaan damai, nyaman, dan lelah yang menyenangkan dibandingkan dengan tingkat dasar atau sebelum penelitian. Sedangkan hipotesis kedua, page breathing, itu diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman internal atau bahasanya pengalaman batin gitulah. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk berkonsentrasi serta bereaksi dibandingkan dengan teknik pernapasan sebelumnya sebelum menggunakan page breathing ini. Kemudian yang ketiga, hipotesis ketiga yaitu Kapalabhati diharapkan meningkatkan vitalitas kegembiraan hidup, konsentrasi, serta reaksi dibandingkan dengan teknik pernapasan sebelumnya. Dan yang terakhir, alternate nostril breathing, itu diharapkan menyeimbangkan sistem saraf vegetatif, kemudian menghasilkan kepuasan mental, sikap non-judgmental, kemudian kepuasan lebih besar dengan kondisi tubuh saat ini dibandingkan dengan teknik pernapasan sebelumnya. Nah, bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini tentunya rekrutmen pesertanya yaitu terdiri dari mahasiswa dan karyawan dan terdiri dari 36 peserta yang mengikuti pengukuran 18 pria dan 18 wanita usia rata-rata 28 tahun rentang usia 21 sampai 63 tahun. Nah, peserta yang bisa menyelesaikan seluruh pelatihan itu hanya 32, yang lainnya gagal. Kemudian yang mengikuti pengukuran setelah 6 bulan itu ada 26 peserta. Nah, ada kriteria eksklusinya dalam penelitian ini yaitu diagnosis epilepsi, disfungsi paru-paru, perawatan psikoterapi akut, serta pengalaman sebelumnya dengan teknik pernapasan yoga. Nah, lanjut ke prosedurnya. Nah, dalam penelitian ini kan tadi katanya metodenya dengan apa? Peserta itu mempelajari serta mempraktekkan dengan terstruktur ya. Nah, di sini ada prosedurnya. Yang pertama, desain penelitiannya yaitu menggunakan desain baseline multiple. Nah, peserta itu dibagi secara acak menjadi 3 kelompok, masing-masing itu 12 kelompok. Nah,
Dalam pelaksanaan pelatihan, pelatihan ini dilakukan selama 8 minggu, dibagi dalam 4 modul teknik pernapasan yoga. Jadi, kan tadi ada 4 jenis pernapasan, ujjayi, page breathing, kepala bata, sama pernapasan lubang hidung bergantian. Nah, itu masing-masing 2 minggu, 2 minggu, sehingga ada programnya terdapat 8 minggu. Nah, urutan pelatihannya yaitu dimulai dengan teknik ujjayi untuk semua peserta. Nah, kelompok satu mulai pelatihan setelah baseline pertama, kelompok dua setelah baseline kedua, kelompok tiga setelah baseline ketiga. Sesinya, yaitu ada sesi yang kelompok serta sesi tutorial online juga. Nah, sesi ini berlangsung selama 60 menit. Nah, sesinya itu belajarnya itu selama 60 menit dengan latihan rutinnya selama 20 menit per hari. Kemudian ada juga materi dan sumber belajarnya. Materi ada materi video, audio, kayak gitu, sama teknik-teknik diajarkan secara bertahap dengan penekanan pada teknik pernapasan. Nah, lanjut Ujjayi. Nah, Ujjayi itu apa namanya dalam dalam pelatihannya itu merupakan dasar program pelatihan. Nah, melibatkan sesi kelompok serta pelatihan berbasis video dalam apa namanya dalam prakteknya ya. Kemudian fokusnya Ujjayi ini yaitu pada kesadaran tubuh, gerakan dan ritme pernapasan. Kemudian mengajarkan teknik Ujjayi dengan prinsip membuka dan menutup volume paru-paru. Tujuannya itu untuk menyesuaikan ritme napas dengan gerakan tubuh untuk kebebasan aliran napas. Nah, tapi kalau saya baca-baca lagi di jurnalnya ini, kayaknya nggak dijelasin untuk praktek Ujjayinya itu pernapasannya itu kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan saya cari di Google, teknik pernafasannya itu kayak kita menghirup nafas lewat hidung dan mengeluarkannya lewat hidung, sama nafas diafragma juga. Tapi katanya di tenggorokannya itu kayak ditutupin atau sedikit gimana gitu. Hmm, Gimana ya? Enggak digituin. Agak ini juga saya itu, tapi nggak dijelasin dia di jurnalnya. Nih, kalau cara melakukan ujayi itu posisi tubuh itu duduk atau berdiri dalam posisi yang nyaman. Kemudian tarik nafas melalui hidung, perlahan, sampai mengisi paru-paru sepenuhnya. Nah, saat menarik nafas, Anda menutup sebagian pita suara di bagian belakang tenggorok Anda. Nah, itu nggak ngerti tuh gimana caranya itu. Kemudian menciptakan suara lembut seperti mendengkur atau suara lautan. Nah, saat buang nafas juga itu sama. Jadi, apa namanya, pita suaranya itu menutup sebagian pita suara. Nah, itu teknik Ujjayi. Kemudian ada teknik page breathing. Nah, teknik page breathing ini untuk melatih dengan latihan perpanjangan siklus napas dengan file audio. Nah, ini kayaknya kayak yang apa namanya? Pace breathing itu loh. Nah, itu kesadaran terhadap durasi inhalasi, eksalasi, dan jeda, yaitu tarik nafas, hembuskan, dan jeda. Ada jedanya, ada tahan nafasnya gitu. Nah, rasio pernapasannya itu 1:2. Jadi kayak kalau tarik nafas 1 detik, keluar apa menghembuskannya itu 2 atau 2:3 kayak gitu. Frekuensi audionya 330 Hz untuk inhalasi dan 262 Hz untuk eksalasi. Nah, contohnya ini kalau yang page breathing bisa dilihat di halaman berikutnya ada tabel 1. Tabel 1 itu untuk durasi pernafasan yang 1:2. Itu ada tulisan inhalasi 3 detik. Kemudian ini memegang harusnya apa namanya menahan ya, bukan memegang. Itu 0. Penghembusannya itu 6 atau ya apa menghembuskan nafas, memegangnya 0. Kayak gitu. Terus yang bawahnya itu 3, terus memegangnya juga 0, penghembusannya juga 6, ada nahan nafasnya juga 2. Nah, jadi kalau yang saya cari tahu, kenapa ini berbeda-beda, inhalasi, penghembusan, serta ada menahan nafasnya, ini dia disesuaikan dengan kondisi pesertanya. Jadi pesertanya itu nyamannya itu pakai pakai apa namanya durasinya itu yang berapa berapa detik kayak gitu. Boleh
inhalasi 3 detik, kemudian penghembusannya 6 detik, kayak gitu. Itu juga seterusnya, ada yang apa? Ini ada yang ada tahan nafasnya, ada yang enggak. Jadi itu disesuaikan sama kondisi pesertanya. Itu juga ini yang 2:3. Berarti kalau inhalasinya 4, penghembusannya 6. Terus kalau inhalasinya 6, penghembusannya 9. Kayak gitu. Kemudian yang kepala bati itu untuk melatih percepatan dan jeda nafas dengan hiperventilasi ringan. Fokus pada gerakan nafas di perut dan memperpanjang jeda antara eksalasi dan inhalasi. Nah, ini kayak kalau kita narik nafas lewat perut, iya tarik nafas lewat hidung, diafragma, terus kita hembuskan. Nah, saat kita hembuskan itu kita tahan nafas, kita jeda. Nah, itu selama mungkin yang kita bisa. Baru habis itu kalau kita udah apa namanya membutuhkan udara baru kita inhalasi lagi. Nah, kepala bati kurang lebih yang saya pahami seperti itu tekniknya. Nah, jadi teknik dengan begitu teknik eksalasi aktif dan inhalasinya itu pasif. Nah, frekuensi nafas itu sekitar 20 sampai 60 napas per menit gitu dan meningkat sesuai pengalaman. Kemudian ada alternate nostril breathing. Nah, alternate nostril breathing itu merupakan teknik pernapasan lubang hidung bergantian. Nah, menggunakan satu lubang hidung untuk inhalasi dan eksalasi, lalu bergantian ke lubang hidung lainnya. Jadi satu-satu, misalkan yang kanan kita tutup. Berarti kita menarik nafas dan menghembuskan nafas melalui lubang hidung yang sebelah kiri. Jadi kayak gini. Nah, setelah itu lanjut bergantian yang sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini mengambil nafas itu sekitar 16 sampai 32 napas, meningkat sesuai pengalaman. Nah, setelah strukturnya begitu untuk pelatihannya, adapun pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tentunya pengukuran baseline. Pengukuran baseline itu diukur dengan peserta duduk di kursi dalam ruangan gelap dengan mata tertutup selama 10 menit tanpa instruksi ya. Ini kan pengukuran sebelumnya ini. Kemudian tes perhatian berbasis komputer serta pengisian kuesioner dilakukan setelahnya. Kemudian yang kedua itu pengukuran intervensi. Nah, kalau intervensi itu kan pesertanya itu diajari dulu teknik teknik apa pernafasannya selama 2 minggu. Kemudian setelah itu peserta itu disuruh duduk dengan kondisi yang sama, ritme pernafasan direkam. Nah, pengukuran baseline itu selama 5 menit, kemudian diikuti oleh teknik pernafasan selama 10 menit. Dan juga tentunya pengukuran intervensi itu melalui tes komputer dan kuesioner mengenai fokus, mindfulness, stres, dan kesejahteraan fisik. Dan yang ketiga, kuesioner. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini yaitu evaluasi pengalaman mindfulness atau disingkat dengan CHIME. Jadi kalau misalkan, kan ini kan ada 3 poin ya tadi, ada mindfulness, stres, dan kesejahteraan. Nah, kalau mindfulness itu kuesionernya pakai yang CHIME ini. Kemudian yang kedua, penilaian tingkat stres itu melalui PSQ. Kemudian pengukuran kesejahteraan fisik FAW. Nah, dan ada juga evaluasi akhir. Evaluasi akhir ini diberikan dari peneliti. Jadi selain kuesionernya selain 3 tadi, peneliti juga memberikan kuesioner kepada peserta mengenai manfaat dari intervensinya selama kehidupan sehari-hari. Kemudian tentunya follow up pengisian kuesioner setelah 6 bulan. Bahan dan analisis tadi, kuesioner tadi, kemudian analisis datanya itu menggunakan IBM SPSS Statistik 27. Pengukuran baseline menggunakan ANOVA, univariate, kemudian pengukuran intervensi. Nah, hasilnya, tadi kan kalau di hipotesis, Ujayi itu diharapkan ya semuanya bagus-bagus ya. Ujayi itu meningkatkan hasil yang bagus, kemudian page breathing, kemudian alternate nostril breathing dan apalagi kepala bati.
Nah, tapi ternyata pada hasilnya yang menunjukkan hasil bagus adalah yang pertama, Ujayi. Ujayi itu penurunan signifikan dalam stres. Kemudian peningkatan rasa damai dan ketenangan serta peningkatan sikap menerima tanpa menghakimi. Nah, tapi kalau yang apa namanya? Yang ketiga ini nggak sesuai sama hipotesisnya. Tapi yang satu sama kedua tadi sesuai. Nah, kemudian yang page breathing itu juga sesuai karena dia peningkatan kesadaran pengalaman internal dan juga tidak ada perubahan signifikan dalam kemampuan berkonsentrasi. Oh, berarti yang apa namanya yang kedua ini kurang kurang pas sama hipotesisnya ya. Kemudian yang Kapalabhati juga peningkatan vitalitas dan kegembiraan hidup, namun tidak ada perubahan signifikan dalam kemampuan berkonsentrasi juga. Nah, sedangkan yang hasil alternate nostril breathing itu nggak ada perubahan signifikan dalam sikap menerima tanpa menghakimi atau kepuasan dengan kondisi tubuh, serta penurunan vitalitas dan kegembiraan hidup. Wah, ini malah penurunan vitalitas dan kegembiraan hidup. Jadi memang dalam apa namanya? Dalam penelitian ini yang tidak sesuai dengan hipotesis adalah yang bagian pernafasan alternate nostril breathing. Jadi yang nafasnya satu lubang hidung, tarik nafas. Nah, yang itu dia nggak sesuai sama hipotesis dari jurnal ini, dari penelitian ini, kayak gitu. Nah, kalau efek latihan secara umumnya, tentunya latihan latihan itu bisa menenangkan, kemudian meningkatkan konsentrasi bisa dan menyeimbangkan pikiran. Efek aktivasi memiliki tingkat persetujuan terendah, tetapi masih ada persetujuan. Kemudian setelah 6 bulan, efek menenangkan dan menyeimbangkan tetap tinggi. Nah, kalau kita diskusi tentang jurnal yang udah ada ini, tentunya yoga itu kan popularitasnya itu semakin tinggi karena kemampuannya untuk mengembangkan keseimbangan fisik, mental, serta spiritual. Nah, semakin banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami efektivitas teknik-teknik yoga. Nah, tujuan studi ini kan ya tentu untuk mengevaluasi. Nah, mengevaluasi itu tadi efektivitas teknik pernapasan sebagai alat regulasi diri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks terapeutik. Jadi sebenarnya walaupun itu teknik pernafasan yoga, ya itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk konteks terapeutik. Itu tadi yang teknik Ujjayi, kemudian teknik pitch breathing dan apa namanya? Kapalabhati, satu lagi yang apa namanya melalui satu lubang hidung bergantian gitu ya. Nah, efektivitasnya itu teknik pernafasan bisa kita lihat yang Ujjayi itu menunjukkan efek relaksasi, mengurangi stres dan ketegangan, serta meningkatkan rasa tenang dan nyaman. Teknik ini paling mudah dipelajari, jadi paling sering untuk digunakan. Kemudian page breathing, meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman internal meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam konsentrasi, tapi tetap meningkatkan kesadaran ya. Kemudian Kapalabhati itu meningkatkan vitalitas dan kegembiraan hidup, tetapi tidak ada peningkatan signifikan dalam konsentrasi juga. Kemudian yang alternate nostril breathing tidak menunjukkan perubahan positif sesuai hipotesis dan malah menurunkan vitalitas dan kegembiraan hidup. Nah, itu nggak sesuai. Nah, kemudian integrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Ujjayi ini, tadi kan katanya Ujjayi ini mudah dipelajari dan sering digunakan. Jadi Ujjayi ini merupakan eh, apa namanya teknik pernafasan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara teknik lainnya itu kurang kurang apa ya? Kurang jarang dipakai gitu lah karena mereka itu menganggapnya teknik-teknik yang lain selain Ujjayi itu sulit gitu. Kemudian ada implikasi terapeutik. Implikasi terapeutik itu teknik pernapasan dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kewaspadaan selama serangan panik dan membantu dalam regulasi diri. Nah, potensi meningkatkan vitalitas, fokus, dan kesadaran diri juga terlihat. Nah, kalau dalam apa namanya jurnal ini keterbatasannya itu ukuran sampelnya yang sedikit, kemudian nggak ada kelompok kontrol yang berfokus pada non-respirasi, dan perlu ada analisis data fisiologi untuk verifikasi hasil. Nah, kayak gitu sehingga potensi untuk penelitian selanjutnya itu
variabilitas pola pernapasan dan dampaknya itu perlu diteliti lebih jauh lagi, terutama dalam konteks terapi dan regulasi emosi. Sehingga kesimpulannya efek berbeda dari teknik pernafasan, yaitu setiap teknik memiliki efek yang berbeda, menunjukkan potensi untuk memperluas aplikasi pernafasan dalam konteks relaksasi dan aktivasi. Kemudian aplikasi lebih luas lagi, teknik pernafasan ini bisa digunakan untuk tujuan relaksasi maupun aktivasi tergantung pada kebutuhan individu. Penelitian lanjutannya yaitu tentunya diperlukan untuk memvalidasi efek ini, memvalidasi ya. Jadi ini kan validasinya belum ada karena baru kuesioner kayak gitu aja. Kalau misalkan tadi apa namanya yang di atas ini kayak diteliti lebih lanjut lagi dalam konteks terapi dan regulasi kayak gitu ya. Nah, sehingga bisa memahami hubungan antara efek dan pola pernafasan yang diterapkan. Kemudian, pentingnya data fisiologis. Nah, ini juga pentingnya data fisiologis, yaitu evaluasi data fisiologis diperlukan untuk mendapatkan ukuran objektif dalam mendeskripsikan efek teknik pernafasan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk untuk review jurnalnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.